Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa di sini terjadi rally yang sangat signifikan, 3,79% secara overall, dengan total market cap di 2,43 triliun US dollars. Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,35%, volume meningkat sebesar 21,98%, BTC rally 4,41% dalam 24 jam terakhir, sementara untuk Ethereum dia rally sebesar 2,62%. Nah, yang menarik adalah Bitcoin berhasil daily close ya, belum weekly. Daily close di atas dari BSB ya. Dan tentunya ini semua berkat MA50 ya. Jadi makanya kemarin gue bilang ini adalah duel, atau bisa bukan duel lebih tepatnya. Ini adalah pembuktian yang penting ya dari MA50. Bisa bertahan atau enggak. Ternyata berhasil dan lanjut membuat higher high. Ya, jadi lagi-lagi struktur higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah weekly close-nya bisa di atas atau enggak? Karena lagi-lagi gue udah bilang berkali-kali sebelumnya ya. Untuk BSB itu mereka bisa aja nge-week dulu, seperti di 2019 nge-week, ternyata weekly close-nya di bawah. Itu terjadi, ya itu pernah terjadi dan nggak cuma sekali sih. Kalau kita di sini pernah juga cuma nge-week turun lagi ya. Bahkan ya beberapa tuh bisa dia reclaim dulu. Reclaim seperti di tanggal 23 Juli di sini, atau kayak di sini juga bisa nih dihitungnya ya, tanggal 26 Februari, tetapi gagal menjadikan support. Begitu ya. Nah, ada beberapa yang udah nanya nih, Bang, jadi kapan nih Bang kita mulai akumulasi 50% dari peluru? Kalau gua akan mulai besarkan peluru gua itu setelah, kalau terjadi weekly close di atas dari BSB ya. Berarti kalau kayak sekarang nih ya, di atas dari angka 65.621 ya, terjadi weekly close di atas dari sana ya. Nah, gua akan mulai akumulasi dengan 50% peluru begitu. Jadi kalau misalkan lu setiap DCA biasanya 100.000 gitu ya. Nah, kan sebelum-sebelumnya gue bilang gue cuma 25%, berarti gue cuma akumulasi 25.000. Nah, kalau sampai weekly close di atas dari BSB jadi 50.000 begitu ya. Nah, tetapi bukan berarti karena akumulasi jadi 50% berarti pasti akan naik. Tidak ada yang pasti ya. Justru menurut gue tes paling pentingnya adalah saat sudah reclaim. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, udah reclaim itu bukan jaminan dia akan aman. Kita bisa lihat di sini ya, reclaim yang gagal kayak di sini sih. Tanggal 21 Maret ya. Tanggal 21 Maret reclaim, tetapi ya dia berhasil nge-wake sekali, seminggu bertahan, tetapi minggu depannya jebol. Ya lanjut membuat lower low juga begitu. Jadi reclaim itu adalah satu hal yang bullish, tetapi not the main point begitu. Itu kesannya bukan tontonan utamanya. Nah, tontonan utamanya adalah setelah dia reclaim bisa mantul nggak kayak di sini nih. Reclaim, mantul. Kalau dia mantul, ya secara statistically speaking itu cenderung akan membuat apa? New all time high. Itu dari masa ke masa ya, kita bisa di sini. Reclaim, mantul, new all time high. Reclaim, mantul, new all time high. Ya. Kebalikannya, reclaim gagal mantul ya jebol lagi. Ya. Reclaim, gagal mantul, jebol, membuat lower low. Jadi ini mungkin dalam tanda kutip bear trapnya BSB ini. Kalau sampai dia reclaim dan nggak bisa mempertahankan support. Begitu ya. Jadi lagi-lagi nih, beberapa minggu ke depan ini akan menjadi minggu-minggu yang sangat menarik untuk cryptocurrency in general. Begitu. Karena kalau sampai dia bisa reclaim dan menjadikan support si BSB ini ya, si BSB jadi support. Nah, kita possibility-nya akan cenderung membuat apa? New all time high. Tinggal kalau sampai kejadian nih ya, the best case scenario-nya, scenario bullish yang terjadi. Nah, pertanyaannya apakah kita akan left translated peak ya, di mana kita akan kecepatan di cycle ini ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, all time high kecepatan, atau jangan-jangan kita masuk ke super cycle begitu. Ya kalau ngomong perasaan sih ya pengennya masuknya super cycle ya. Karena ya asik ya, profitnya luber begitu. Nah, tapi itu best case scenario-nya ya. Kalau sampai weekly close di bawah atau false reclaim, ya sudah kita harus siap juga
kayak di sini begitu ya. Intinya apa? Intinya at the end of the day kita mempersiapkan dua skenario begitu. Dan gue udah bilang ya di DCWT gue kayaknya berapa hari lalu ya? Beberapa hari lalu lah ya. Gue bilang kalau sampai terjadi weekly close ya dan mantul di BSB, gue akan mengubah skenario utama gue. Tetapi sampai sekarang skenario utama gue masih cenderung bearish gitu. Sekali lagi akan berubah menjadi skenario utama gue jadi bullish itu apabila dia reclaim dan berhasil mantul seperti di sini nih ya. Nah, seperti di tanggal 20 September 2021. Nah, kalau udah kayak gini, gue akan mengganti skenario utama gue menjadi bullish gitu ya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan geser dulu ke news sebelum gue lupa ya. Newsnya datang dari India. Di mana ini jujur sini nama exchangernya aneh nih ya. Namanya itu Wazir ya. Wazir ya. Ya ini tapi jangan salah. Wazir X ini adalah cryptocurrency exchanger terbesar di India. Dan gua inget tuh dia tokennya kalau nggak salah pernah listing di Binance juga. Jadi ini bukan cryptocurrency exchanger yang kecil ya. Ini besar. Tetapi mereka baru saja kena hack. Dan mereka mensuspend withdrawals ya setelah mereka hilang sekitar 230 juta US dollars. Ya lumayan bahaya ya. Nah, apakah ini akan mempengaruhi seluruh market? Mungkin enggak lah ya, lebih ke market di India aja sih ya. Tapi ya intinya mulai ada hacking lagi seperti ini ya. Nah, tetapi biasanya kalau hacking kayak begini ujung-ujungnya ya, apalagi kalau di exchanger ya kecuali merekanya main ya. Kalau si exchanger juga main, ya itu mungkin susah. Tapi kalau beneran ke hack, itu biasanya ujung-ujungnya di ransom begitu ya. Nah, cuma ransom, nanti orang yang berhasil ngehacknya nawarin, nih gue balikin ya, tetapi lu bayar berapa? Nah, gitu. Ya jadi kayak sesuai dengan namanya, kayak diculik lah gitu dananya. Karena gini, kalau kita mencairkan dana curian, sebenarnya itu sangat gampang di trace. Jadi ini satu mitos ya, banyak orang yang berpikir, oh kita tuh money laundering pakai BTC, gampang, pakai USDT. Enggak, justru gampang banget buat di trace ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sampai ada yang bisa cuci uang pakai kripto, berarti pengertian dari negara itu mengenai kripto masih buruk begitu. Karena sebenarnya sangat gampang untuk men-trace dana. Karena blockchain itu rata-rata ya adalah beberapa yang private seperti Monero gitu ya. Zcash, tapi sisanya itu blockchain itu open ledger. Jadi semua orang bisa lihat gitu. Nah, tinggal bisa atau enggak aja. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang di Indo, wah cuci duit pakai kripto gampang. Nah, enggak sebenarnya ya. Dan gua rasa juga di Indonesia udah cukup pinter sih. Sebenarnya kalau sampai terjadi pencucian uang pakai kripto itu malah sangat gampang kelacak begitu ya. Kecuali dia pakai Monero, Zcash dan lain-lain ya. Nggak tahu di Indo udah ilegal belum ya. Di beberapa negara Monero, Zcash itu udah nggak boleh ditradingkan karena dianggapnya ya takutnya itu ya nggak bisa ditrace. Next, kita Bitcoin ETF flow ya. Jadi kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir flow-nya cenderung positif ya. Bahkan terakhir kayak negatif itu dulu lumayan lama di tanggal 3 Juli kemarin ya. Nah, ini apa ya? Apakah kita benar-benar udah mulai masuk lagi ke masa-masa bullish or no ya? Nah, kalau gua sih nggak mau jadi dukun, tinggal kita tunggu aja pembuktiannya. Weekly close-nya di atas nggak dari BSP? Kalau udah di atas berhasil mantul nggak ya? Kalau dia berhasil mantul dan udah di atas ya sudah ya. Possibility-nya kita akan melanjutkan apa? Ya melanjutkan bull market kita. As simple as that ya. Jadi kalau kita trading itu jangan pakai apa ya? Jangan kayak nonton bola gitu ya. Oh, gue setia. Gue tim Jerman misalkan. Oh, gue tim apa? Tim Inggris gitu ya. Oh, jadi kalau udah bearish harus bearish terus. Kalau bullish harus bearish kalau bullish harus bullish terus. Enggak kayak gitu ya. Kita itu ya tugasnya adalah melihat market. Kita tuh harus peka sama market ya. Sama kayak mungkin kalau lo pacaran harus peka sama pacar lo. Kalau pacar lo mukanya udah cemberut gitu ya. Udah dilipat mukanya semua tuh. Wah, kerutan di dahi udah berapa lapis. Nah, itu kan artinya bahaya nih. Wah, lagi ngambek nih, ada apa? Ya kita harus pelajari. Sama. Kalau market menunjukkan oh ada potensi menjadi bullish, struktur mulai membentuk apa ya pattern-pattern cenderung bullish, ya kita harus siap-siap nih. Tetapi kita harus ada konfirmasinya. Jangan sampai terburu-buru dan all in. Ingat, DCA is king. Ya buat lo yang DCA ya pasti udah senyum-senyum. Dapat di daerah sini ya, dapat dari 56.000. Bahkan sebenarnya kalau lo ngikutin banget lo dapat 58.000 tuh dari
Mei kemarin. Begitu. Jadi kalau sampai ada orang bilang, wah kan skenario utama Bang Toshi kan bearish nih. Wah para penontonnya rugi dong. Wah siapa bilang? Para penontonnya dan gua sudah akumulasi. Nah ini dia pentingnya kita siap dua arah. Jadi gini ya. Jangan sampai berpikir bahwa gini, wah gila nih Bang Toshi nih dukun kripto nih, rajanya kripto, selalu benar. Enggak, jangan kayak gitu. Yang lu harus petik dari channel gua adalah kita tuh nggak tahu market mau kemana. Maka dari itu kita harus melakukan DCA secara berkala. Gitu. Karena apa? Lu bukan Tuhan, kita bukan Tuhan, kita nggak tahu besok mau kemana. Gitu ya. Tinggal kita adjust aja. Berapa besar akumulasinya. Nah itu yang gue bilang pelurunya berapa gede. Kalau sampai weekly close di atas dari BSP, gue akan naikin jadi 50%. Begitu ya. Oke, gue harap semuanya udah mulai kebayang ya. Next kita lihat ke indeks dolar tipis-tipis aja. Untuk indeks dolar dia mulai menguat ya. Dia mulai menguat tetapi mulai ke reject oleh EMA 200 ya. Nah sekarang tinggal kita lihat aja apakah dia bisa tembus atau enggak. Untuk Bitcoin dominance mulai terus menguat, nanti kita bahas lebih detail di DCWT sesi kedua. Selanjutnya sih ya udah ya, mungkin kita ke ekonomi kalender. Hari ini nggak ada apa-apa, besok juga nggak ada apa-apa. Tinggal kita lihat hari Senin nih. Hari Senin ada apa dari US? Dan jawabannya tidak ada apa-apa. Selasa akan ada existing home sales ya. Jadi itu aja yang paling dekat lah. Di Selasa tanggal 23 Juli. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah apa? Edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin dia secara buy limit jadi cukup berubah ya, karena dia menembus beberapa resisten dalam sehari ya. Jadi buy limit pertama itu di angka 66.253. Buy limit kedua di 65.000 pas aja deh biar gampang ya. Dan buy limit ketiga di 64.000 pas atau di MA50, silahkan dipilih ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, wah, posisi longnya profit ya. Retest 1, retest 2 di MA50. Kalau lu super konservatif berarti kena di 64.000. Ya ini nggak terlalu gede sih profitnya, paling berapa sih, 0,5% mungkin. Begitu cek. Ya sekitar 0,5%. Kalau lu di 65.000 lu profit sebesar 2%. Nah kalau di 66.000 sih kayaknya nggak ada yang masang ya, kecuali lu ya agresif banget gitu ya. Nah tetapi posisi short kita kalau lu buka jebol begitu. Jadi ini sedikit plus nih ya. Posisi longnya profit, posisi shortnya cut loss begitu. Jadi lagi-lagi ya, trading itu tidak semudah membalikan telapak tangan kita ya, karena pada faktanya kalau ada yang mengaku bisa win rate 100%, itu kemungkinan besar dia baru mulai, baru trade sekali 2 kali atau dia scam begitu ya.
Ini realitas dari trading. Kita bukan yang punya markets. Ya, kita hanya bisa melihat indikasinya saja. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita sudah kena target TP, posisi long juga kena target TP. Nah untuk Ethereum asik nih, nggak boncos ya. Karena harusnya udah aman shortnya dari tanggal 18 Juli ya. Berarti profit kemarin posisi short itu 1,5%-an. Udah gitu posisi longnya karena terjadi retest 1, retest 2 di sini. Kena juga di EMA 50. Kalau lo yang konservatif berarti kan di EMA 50 di sini profit ya kurang lebih 1,5%-an juga. Kalau lu agresif 4% begitu. Nah setup selanjutnya adalah apabila terjadi retest kedua di 3.517 hari ini ya. Kita bisa pasang limit ya, kita bisa pasang limit short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di MA50 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi futuresnya. Gue ingetin sekali lagi, ini sudah terjadi retest pertama di 3.517. Jadi buat lo yang pengen buka posisi short, monggo bisa limit di 3.517. Terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi shortnya. Dan target TP kita di angka, waduh, sorry, ini sedikit nge-lag ya. Oke, untuk posisi shortnya target TP-nya di MA50 ya. Posisi spotnya buy limit pertama kembali aktif di MA50, buy limit kedua di 3.385, dan buy limit ketiga di 3.279,3 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Overall kita bisa lihat cenderung bullish ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high ya. Lagi-lagi kalau menurut gua kunci utamanya adalah weekly close ya. Kalau weekly close di atas dari BSB dan berhasil mantul di BSB sebagai support, ya sudah, itu artinya kita akan menggeser main scenario kita dari bearish menjadi bullish ya. Itu secara TA. Nah, untuk fundamentalnya kalau sampai Trump kepilih, lalu Jerome Powell berhasil untuk buat soft landing, ya sudah, tidak ada alasan lagi untuk kita bearish begitu ya. Apalagi kalau the Fed sudah kena target inflasi dia ya anggap 2,something% CPI ya. Lalu mereka pelan-pelan menurunkan interest rate, udah itu berarti benar-benar berhasil melakukan soft landing ya. Nah, tapi kalau ada yang masih tanya, "Bang, soft landing berhasil nggak nih sekarang?" Ya nggak tahu, kita harus tunggu. Kita harus tunggu. Janganlah kita menjadi dukun menebak-nebak. Begitu, karena kalau kita udah mulai nebak-nebak biasanya malah jadi boncos gitu. At least itu yang gue rasakan ya dari cycle cycle awal gue banyak menebak-nebak, wah begini begitu, wah pasti begini pasti begitu. Lucunya market itu sadis ya, saat lu menebak-nebak malah kayak sengaja dibalikin sama dia yang kita tebak begitu. Tapi kalau kita tidak deterministik dan kita siap dengan dua kemungkinan bullish dan bearish, itu malah profitable. Begitu. Nah itu balik lagi ke apa? Balik lagi ke mindset awal kita, yaitu berpikir apa? Berpikir jaga resiko dulu, baru profit. Gitu. Kalau mikir profit dulu, malah jadi boncos. Begitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.